Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ahli batihil kiram wa khususan li walidaina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatizina wa aqribaina wa asdiqaina wa liman lahu haqqun alaina wa khususan li muallif hadzal kitab wa li jami'il muallifin wal muallimin wal muta'allimin wa ila jami' muassisi masjidina hadza sabilillah wa man yu'ammirunahu wa usulihim wa furu'ihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan tentang syafaat, tentang situasi di alam barzakh. Hari Kamis lalu kita memulai tentang syafaat ini. Pertama, manusia datang kepada Bapak Adam alaihissalam. Tapi beliau tidak sanggup, jadi tidak berani karena merasa pernah bersalah kepada Allah. Yang paling dikhawatirkan beliau ya saya sendiri. Datang aja kepada Nuh, datang kepada Nabi Nuh juga sama, Nabi Nuh tidak berani. Saya dulu pernah mendoakan, gara-gara doa saya manusia di muka bumi dihabisi oleh Allah. Datang saja kepada Ibrahim, nah ini sekarang. Jadi kemarin sampai pada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh merekomendasi kepada Ibrahim. Ibrahim itu Khalil. Ibrahim itu hamba yang paling dikasih oleh Allah. Fayatuna Ibrahim. Jadi ini sebelum dihisab ya. Jadi baru di mahsyar. Kemarin dikatakan menunggunya itu 40 tahun didiamkan. Enggak disapa, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, enggak ada naungan. Itu 40 tahun. Nah, itulah lari-lari kemana-mana. Pada Bapak Adam enggak berani, Nabi Nuh enggak berani. Sekarang Nabi Ibrahim alaihissalam. Fayakuluna sama ya. Isfa' lana ila rabbik liyaqdi bainana. Wahai Nabi Ibrahim, engkau kan kekasih Allah. Isfa' lana, berilah syafaat, berilah pertolongan kepada kami, kepada Tuhan agar segera diputus ini, segera ini. Jadi kemarin bahkan orang kafir kan, ya Allah putus ya meskipun ke neraka, ya karena beratnya situasi di mahsyar itu. Padahal kalau neraka jauh lebih berat lagi mestinya. Jadi karena belum tahu aja. Jadi gambaran sungguh situasi mahsyar itu sangat berat. Fayaqulu, Nabi Ibrahim pun menjawab, lastuhunaka, waduh saya tidak di posisi itu. Ini qad kadzabtu fil Islam salasa kadzabatin. Nabi Ibrahim itu mengakui saya pernah 3 kali berkata tidak benar, berkata bohong, kadzabat itu, tapi tentu bukan kebohongan seperti kita ya. Nanti ada ini disebutkan dalam Al-Qur'an. Saya ini telah berkata tidak benar 3 kali bahkan. Nah, maka Allah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kita mengatakan wallahi innau ma jadala bihinna illa dzabban an dinillah. Jadi kata Nabi, demi Allah sesungguhnya kalau ada orang yang jadala bihinna, jadala itu apa? Berargumen atau apa namanya ya, berargumen dengan 3 kali itu pasti dia sudah dzabba itu sudah meleleh atau sudah hilang dari agama Allah. Jadi orang itu kalau sudah berbohong sampai 3 kali itu sudah hilang agamanya kata Nabi. Karena bohong itu kan besar ya, dosa besar bohong itu. Ciri munafik kata Nabi. Tapi tentu Nabi Ibrahim bukan seperti itu maksudnya ya. Hanya karena secara pribadi beliau merasa sangat berat di hadapan Allah ini. Saya dulu itu pernah 3 kali berkata tidak benar. Ini qauluhu ta'ala yang pertama ini. Fanadzara nazratan fin nujum faqala inni saqim. Nah, waktu itu Nabi Ibrahim mengatakan saya sakit padahal tidak. Nah, jadi sebenarnya bohongnya hanya sekedar itu. Kenapa? Nabi Ibrahim ini melihat rajanya itu namanya Namrud ya. Itu kan menyembah berhala yang banyak itu. Nabi Ibrahim ingin menghancurkan itu. Nah, mereka punya kebiasaan itu, ada riwayatnya ini kalau di Ibnu Katsir itu.
mereka itu pada hari raya, jadi Id namanya, hari raya mereka itu keluar kota semua, entah ke satu tempat, sehingga berhala-berhala pujaannya itu ditinggal. Nabi Ibrahim tahu itu, sehingga dia beralasan. Jadi nadhrotan ketika melihat fin nujum, jadi tanda tanggal datangnya hari Lebaran itu ketika lihat bintang apa gitu ya. Nah, ketika melihat bintang itu Nabi Ibrahim beralasan kepada bapak dan kaumnya itu, saya sakit nggak ikut keluar kota, berlebaran bersama seluruh rakyatnya. Tapi beliau punya tujuan tadi itu, nanti kalau sepi berhalanya akan dihancurkan. Entah betul. Nah, jadi beliau mengatakan ini sakim, aduh saya sedang meriang, padahal tidak gitu. Nah, ini namanya beliau mengaku itu berkata tidak benar. Jadi tapi tentu bukan seperti kebohongan seperti kita yang fatal ya, tentu ini kebohongan semata-mata untuk tujuan tadi. Nah, itu kata beliau, ini sudah satu beban bagi saya. Nah, yang kedua, wasaniyah bal fa'alahu kabiru madza. Nah, ini ketika mereka datang kan kaget, loh Tuhan kita kok dihabisi, siapa ini? Saya akan ditanya tuh, yang besar ini kan bohong ini. Wong batu kok bisa mukuli batu yang lain. Nah, itu saya bohong, berkata tidak benar. Tapi tujuannya kan memang untuk mengingatkan si raja dan rakyatnya yang kafir itu, yang musyrik itu. Jadi itu saya berkata tidak benar. Jadi bukan saya kan ditanya itu ketika mereka pulang, wah siapa ini? Maka ada yang tahu, iya sepertinya ada anak muda, waktu itu masih muda Nabi Ibrahim, yuqalu lahu Ibrahim, maka ayo datangkan dia. Ibrahim ditanya, Ibrahim man fa'ala hadza bi alihatina, siapa yang telah melakukan menghancurkan Tuhan kita ini? Apa kamu yang melakukan? Gampangnya gitu. Loh, ya itu yang besar tuh, kampaknya masih ada kan begitu, kampaknya dikalungkan situ. Bal fa'alahu kabiruhum, ini kata Ibrahim di hadapan si raja ini. Nah, itu kan tidak benar. Tapi perkataan tidak benarnya Nabi Ibrahim ini justru untuk mengingatkan si musyrik itu. Baru mereka sadar, kamu itu akalmu di mana? Wong batu kok bisa? Lah kalau tahu nggak bisa apa-apa, kenapa kamu sembah? Seandainya boleh, akalmu juga kemana? Kan mestinya begitu Nabi Ibrahim ya. Itu jelas nggak bisa apa-apa kok kamu sembah. Nah, jadi tujuannya untuk itu. Tapi kan ini nggak benar. Yang sebenarnya kan beliau sendiri yang melakukan. Tapi kata Ibrahim, yang besar itu yang melakukan. Nah, itu kebohongan kedua kata beliau. Nah, yang ketiga wasalisah qaulu an imraatihi inna ukhti. Nah, ini ada satu peristiwa katakan ketika Nabi Ibrahim sudah menikah, istrinya namanya Sarah. Istrinya ini cantik ya. Nah, kebiasaan dalam kerajaan itu kalau ada perempuan cantik itu biasanya dikorbankan. Nah, caranya adalah suaminya dibunuh dulu, istrinya dikorban, atau kalau istrinya disukai raja dikawin oleh rajanya begitu. Makanya ketika Nabi Ibrahim datang, siapa ini? Ini adik saya. Jadi itu dikatakan bukan istri tapi ukhti, saudara perempuan saya. Karena menurut kerajaan itu kalau saudara perempuan itu lebih baik, lebih dilindungi oleh saudara laki-lakinya, tidak diapa-apakan karena ada saudara laki-laki yang menjaga. Tapi kalau istrinya itu bisa diminta oleh raja itu. Makanya lalu ini saudara saya padahal itu istrinya. Nah, jadi itu 3 kali Nabi Ibrahim merasa tidak berkata benar sehingga beliau tidak berani. Ini tadi laisa lastu hunaka, waduh saya tidak berani karena saya sudah berbohong 3 kali. Nah, ini walaisa yuhimuni al yaum ila nafsi, sama seperti Nabi Adam, Nabi Nuh ya. Hari ini tidak ada yang lebih menggelisahkan saya kecuali diri saya sendiri. Yang paling saya khawatirkan nasib saya. Nasib saya ini belum jelas kata Nabi Ibrahim. Walakin itu Musa alladzi kallamahullah taklimah. Nah, Nabi Ibrahim lalu mereka sudah gini aja. Kamu datang aja ke Nabi Musa sana. Nabi Musa itu kan orang yang sejak di dunia sudah bisa bicara sama Allah. Apalagi sekarang, gampangnya gitu. Nah, maka datanglah kepada Nabi Musa. Nah tadi, fayatuna Musa, fayaqulu lastu hunak, sama.
Nabi Musa tolong kami. Enggak, saya juga enggak berani. Ini qataltu nafsan bi ghairi nafsin bi ghairi haqqin. Waduh, saya ini dulu pernah membunuh orang Mesir kan pernah dipukul sampai mati sama Nabi Musa itu. Jadi karena orang-orang Israel, bangsanya Nabi Musa diperintah kerja paksa bangun piramid-piramid itu, banyak yang mati juga. Jadi sebelum zaman Jepang di sini itu kerja paksa sudah ada sana orang Israel itu. Jadi juga banyak yang mati. Nah, Nabi Musa melihat kaumnya banyak dipaksa begitu, marah tuh. Maunya ya pelan-pelan jangan dicambuk, tetap mereka akhirnya dipukul mati orang Mesir itu. Nabi Musa itu lebih kuat dari Mike Tyson gitu ya. Sekali pukul mati. Akhirnya ketemu lagi orang Mesir mau bertengkar lagi. Nah, itu orang Mesir ini juga nggak berani. Kamu mau pukul saya juga sampai mati. Akhirnya nggak jadi tahun. Terus diberitahu Nabi Musa akan ditangkap. Maka beliau keluar dari Mesir itu ya. Ketemu Nabi Syuaib. Kemudian dinikahkan sama putri Nabi Syuaib itu. Jadi itu cerita Nabi Musa. Jadi saya ini pernah membunuh orang dulu itu. Jadi saya tidak berani kepada Tuhan, tidak berani bicara pada Tuhan sekarang ini. Ini wa inni la yuhimmuni al-yaum ila nafsi. Sama, hari ini tidak ada yang lebih menggalaukan saya kecuali nasib saya sendiri. Walakin itu Isa, gini saja. Jadi orang-orang semua itu datang aja kepada Isa, ruhallah wa kalimatuh. Isa itu atau ruhullah mesti gitu ya. Jadi datanglah kepada Isa, dia makhluk yang istimewa, seistimewa Nabi Adam sama Hawa. Jadi dia lahir tidak seperti umumnya manusia yang lain. Dia diberi ruh langsung oleh Allah kepada rahim ibunya tanpa bapak. Jadi memang disebut Ruhul Kudus istilahnya, ruh yang suci dari Allah. Maka fayatuna fayaqul lastuhunak, sama Nabi Isa tolong kami, lastuhunak, saya tidak berani. Ini uttukhidtu ana wa ummi ilahaini min dunillah. Waduh, saya tidak berani. Saya ini dulu di dunia dijadikan Tuhan sama kaum saya selain Allah. Saya dan ibu saya ini disembah oleh manusia. Saya khawatir, saya tidak berani. Nah, jadi wa inni la yuhimuni al-yaum ila nafsi, sama. Jadi hari ini tidak ada yang menggelisahkan saya kecuali nasib saya sendiri. Nah, ini akhirnya Nabi Isa, walakin ara'aitum law kana li ahadikum bid'atan faja'ala fi kaysin wa khutima 'alaiha akana sulu ila ma fil kays hatta yufaddu al khatam atau hatta yafuddu al khatam. Nabi Isa itu akhirnya memberi arahan, gini saja. Sekarang diberi gambaran ini ya. Bagaimana pendapatmu ara'aitum kalau kamu itu punya satu bid'ah, punya harta, lalu kamu simpan dalam kaisen itu kantong, tas ya, atau tas atau koper kalau sekarang. Lalu dikunci koper itu. Apakah kamu bisa mengambil isi tanpa membuka kuncinya? Hatta yafudhu al-khatam. Fayaquluna la, oh iya, harus buka dulu kuncinya. Nah, maka kata Nabi Isa, fayaqulu inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khutimat bihil anbiya waqad wafa al-yauma. Sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah ditutup, jadi khutimat dikunci bihi dengan beliau itu. Siapa? Al-anbiya, para nabi. Beliau itu adalah nabi terakhir, nabi penutup. Jadi di antara semua nabi-nabi itu kuncinya ada di Muhammad itu. Muhammadlah sebagai nabi terakhir penutupnya, dan dia telah menunaikan tugas itu, wafa gitu, al-yauma. Waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhara utuhu. Allah bahkan sudah memastikan mengampuni semua dosa-dosanya itu. Memang itu tentu beliau tidak berdosa ya, karena maksum, dijaga. Tapi ini gambaran saja. Maka kata Nabi Isa, kamu datang aja kepada Muhammad. Waktunya semua manusia mendatangi beliau. Qala Rasulullah SAW fayatini annas. Semua manusia nanti mendatangi saya. Jadi ini tentu bukan untuk kesombongan seperti kemarin ya. Ana sayyidu waladi Adam la fakhra. Sayalah nanti pemimpin seluruh manusia. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk disombongkan. Fa'akulu, nah, maka ketika kalian semua nanti minta
pertolongan, syafaat pada saya, maka saya jawab analaha. Kalau semua nabi tadi lastu hunaka, Nabi Adam lastu hunak, Nabi Nuh lastu hunak, saya bukan di situ, bukan saya. Tapi nabi kita yang jawab analaha, saya yang menolong kamu gitu. Jadi ini komitmen beliau yang memang luar biasa. Kenapa kok berani kemarin itu ya? Doa beliau itu belum diminta. Kalau semua nabi memang sudah di dunia, sehingga mereka tidak berani minta lagi pada Tuhan. Nah, Nabi Muhammad masih punya. Tadi dulu itu kan awalnya istaghbatu syafa'atan lakum yaumal qiyamah. Saya simpan dulu doa saya itu untuk memberi syafaat pada kalian di hari kiamat nanti. Makanya beliau berani. Jadi ini bukan mendahului Tuhan ya. Karena memang beliau masih punya hak. Jadi saya siap. Jadi jaminan Nabi itu bukan nekat, bukan main-main, tapi sungguhan. Karena memang itu hak dari Allah yang diberikan kepada beliau, dan beliau belum minta di dunia. Makanya baik, saya yang menolong kamu. Nah, hatta ya'dzanallahu liman yasha wa yardha, sehingga Allah memberi izin siapapun yang dikehendaki dan diridhoi. Jadi terserah Allah, tapi nabilah yang memberi syafaat. Fayal bisu masya Allah ayal bisa. Nah, setelah itu baru diam. Jadi yalbis itu berhenti ya di mahsyar tadi itu. Ini belum dihisab ya. Seberapa lama enggak ada yang tahu kecuali Allah. Kemarin sebagian dikatakan 40 tahun itu dibiarkan keleleran di padang terbuka, enggak dikasih makan dan dikasih minum, itu kepanasan. Maka yakni nahnu fa idza aradallahu ayaqdi baina khalqihi, ini ketika Allah hendak memutuskan perkara, ketika akan menghisab, kalau bahasa kita ya nanti dihisab itu, nada munatin, maka ada yang memanggil, aina Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatihi, atau wa ummatuh, aina Muhammadun wa ummatuhu. Jadi yang dipanggil dulu Nabi Muhammad, bukan Nabi Nuh, bukan Nabi Adam. Muhammad duluan, padahal beliau Rasul terakhir. Maka kata beliau, fanahnu al-akhirun al-awwalun. Kami, hanya beliau Nabi dan seluruh umatnya ini hidup paling akhir di antara seluruh umat-umat, tetapi al-awwalun yang pertama kali ini, yakni nahnu akhirun nas fid dunya wa awwaluhum fil hisabi yaumal qiyamah. Jadi meskipun di dunia ini kami, saya dan umat saya hidup paling akhir, tapi dalam proses hisab ini Nabi Muhammad dan umatnya lah yang didahulukan, dipanggil dulu. Fa'akumu, nah, ketika dipanggil maka saya berdiri. Tadinya kan semua terduduk ya, bertekuk lutut itu semuanya. Fa'akumu ana wa ummati, saya dan seluruh umat saya nanti akan berdiri saat itu. Fatufrajulana al umamu antorikina, maka seluruh umat-umat yang tadinya sudah baris itu semuanya membuka jalan, minggir pasti kita ya, memberi jalan pada Nabi Muhammad dan umatnya. Fanamurru ghurlan muhajjalin min asari wudu'it tahur. Ketika itu kami ya Nabi Muhammad dan umatnya itu berjalan dengan ghurron, ada yang ghurlan, muhajjalin itu bercahaya ujung-ujung tangan dan kakinya. Kenapa? Min asari wudu'it tahur, yang dulu biasa berwudu. Nah, itu makanya Nabi dalam hadis ya, karena besok anggota wudu kita ini akan bercahaya di sana itu, yang menerangi. Kalau tidak wudu gelap. Jadi orang-orang musyrikin, orang munafikin itu kan gelap, disebutkan itu ya di Al-Baqarah itu. Jadi ketika ada orang mukmin lewat itu dapat cahaya, mereka ikut. Tapi begitu ketinggalan sudah berhenti lagi kan itu. Wa idza azlama alaihim qamu. Ketika kegelapan mereka hanya diam, tidak berani jalan karena enggak tahu. Ah, kalau orang mukmin tahu karena wajahnya, tangan sampai sikunya, kaki sampai mata kaki ini bercahaya. Nah, ini umatnya Nabi Muhammad. Maka disebut ghurran muhajjalin min asari wudu'it tahur ini. Wa yaqulu lana annas. Nah, semua manusia nanti mengomentari Nabi Muhammad dan umatnya, kadat hadil ummah antakuna kullaha anbiya. Wah, saking hebatnya umat Nabi Muhammad ini, seakan-akan jadi kadat, hampir-hampir seluruh umat ini seperti nabi semua. Karena mereka heran gitu ya dengan bagusnya tampilan mereka ini. Summa ataqaddamu ila babil jannah.
fa astaftihu, lalu aku datang, jadi ataqaddam menghadap menuju ke pintu surga. Jadi Nabi Muhammad tidak dihisab ya. Dan nanti ada di hadis yang lain ada 70.000, dalam yang lain 700.000, dalam hadis sahih yang lain 70.000 kali 70.000, karena Nabi minta tambahan kuota itu 70.000 yang pasti masuk surga tanpa hisab. Itu boleh memberi syafaat kepada 70.000 orang lagi, sehingga total 4,9 miliar. Tapi kita belum tentu katut ya, 4,9 itu sejak Nabi Muhammad 15 abad. Itu sudah tidak usah nunggu hisab, jadi langsung bersama beliau ke pintu surga. Fa astaftihu, saya minta dibukakan pintu. Jadi ada pintunya, tidak tahu seperti apa ya. Fayuqalu man hadza, ditanya oleh Ridwan tentunya ya, malaikat Ridwan itu. Siapa ini ngeduk pintu? Qala fa aqulu ana Muhammadun Rasulullah. Fayuftahuli, nah, maka ketika saya jawab saya Muhammad, maka dibukakanlah untuk saya. Fadkhulu, dalam hadis yang lain ada jawaban ya. Ketika mendengar saya Muhammad, oh ya betul, hanya untuk kamu saya disuruh buka pintu. Ada yang gitu, tapi di sini tidak ada. Maka dibukalah pintu, saya masuk. Wa akhorru li rabbi sajidan. Nah, begitu saya masuk surga, saya lalu bersujud di hadapan Tuhan. Jadi akhor itu apa? Tertunduk atau bersujud. Wa ahmaduhu bimahamidin lam yahmadu bi ahadun qabli wala yahmadu bi ahadun ba'di. Ketika saya sudah di dalam surga, yang pertama saya lakukan, saya bersujud di hadapan Allah. Saya memuji Dia dengan pujian-pujian yang tidak pernah dilakukan siapapun sebelum saya, dan tidak pernah dilakukan seorang pun setelah saya. Nah, seperti apa enggak tahu ya. Nabi sendiri juga enggak bisa memuji Allah sebagaimana seharusnya. Maka kata beliau, anta kama asnaita ala nafsika. Tuhan, engkau sungguh maha terpuji sebagaimana engkau memuji zatmu sendiri. Ya, kalau kita enggak bisa memuji Allah sebagaimana yang semestinya, itu enggak bisa, karena kita makhluk ya, terbatas. Nah, bahkan Nabi Muhammad pun seperti itu. Jadi pujian saya sebegitu banyak, belum pernah dilakukan oleh siapapun, oleh makhluk manapun, termasuk malaikat gitu ya. Nah, jadi ini pujian Nabi kepada Allah. Maka fayuqalu, dikatakan pada beliau, irfa ra'saka wa qul tusma wasal tu'to wasfa tusyaffa. Nah, maka ketika itu saya disuruh berdiri, sudah angkat kepalamu Muhammad, mintalah kamu. Ucapkan, katakan, pasti perkataanmu didengar. Wasal, mintalah kamu, tu'to akan diberi permintaanmu. Wasfa tusyaffa, dan silahkan memberi pertolongan, beri syafaat, dibolehkan kamu memberi syafaat. Nah, ini jatah Nabi tadi itu ya, doanya pasti didengar oleh Allah, permintaannya dituruti oleh Allah, dan boleh memberi syafaat tadi. Maka fa'arfa'u ra'si fa'asfa'u liman kana fi qalbi misqala syairatin aw dzarratin minal iman. Ini yang sangat menggembirakan. Maka saya angkat kepala, kemudian aku memberi syafaat kepada siapapun, liman kana fi qalbi, dalam hatinya itu misqala syairatin, ada sekecil biji gandum, aw dzarratin, atau sekecil dzarrah, lebih kecil lagi ya, entah seperti apa itu, sekecil semut gitu, atau sekecil atom kalau sekarang, minal iman. Jadi asal hatinya ada iman, kepada mereka saya beri syafaat, kata Nabi, siapapun itu. Jadi tidak terbatas ya, tentu umatnya ya. Jadi yakni minal yakin ma'asyadati alla ilaha illallah. Jadi selama ada keyakinan dalam hati dengan kalimat tauhid la ilaha illallah, maka saya beri syafaat mereka. Ini seperti yang banyak di YouTube ya. Masa ada orang la ilaha illallah kok dianggap jadi masuk neraka gara-gara tidak seperti cara mereka, itu kan aneh. Nabi sendiri yang menjamin siapapun yang dalam hatinya ada la ilaha illallah, meski sekecil dzarrah, itu Nabi memberi syafaat.
Jadi ini hal yang paling memberi harapan. Namun tentu kita juga harus patut mematuhi, memahami tata cara tahlil itu ya. Karena disebut tahlil itulah miftahul jannah. Dulu kalau nggak sudah ada ya, ada miftah itu kunci. Kunci itu pasti ada lekuan-lekuannya, cekungan-cekungannya itu tidak polos gitu. Lah disitulah ada sholat, ada zakat, silaturahim, kelembutan hati, segala macam itu. Itu lekuannya kunci la ilaha illallah itu. Jadi bukan tulisan yang dikibar-kibarkan, bukan, tapi hati, di hati. Jadi bukan di bendera. Kalau bendera banyak macam-macam yang tulisannya hitam-hitam itu, tapi dipakai perang, itu ngawur. Wari'an Umar bin Khattab. Jadi itu bahwa syafaat itu nanti hanya baginda Rasulullah yang memberikan. Semua nabi tidak berani. Tetapi nabi kemudian merekomendasi tadi ya, syafi'un musyaffi'un ya, tadi karena oleh Allah diberi hak tu syafa', kamu boleh memberi pertolongan dan memberi rekomendasi orang-orang yang bisa memberi syafaat. Makanya di hadis yang lain dulu 70.000 itu yang dipastikan oleh Nabi, lalu masing-masing 70.000 ini membawa 70.000 lagi. Sekarang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu annahu dakhalal masjid. Satu ketika Umar datang ke masjid. Wa Ka'ab al-Akhbari yuhaddisun nas. Ketika itu Ka'ab al-Akhbari sedang bicara kepada orang-orang di situ. Entah ceramah atau apa begitu ya di masjid. Faqala lahu Umar radhiyallahu an khawifna ya Ka'ab al-Akhbari. Jadi Ka'ab karena bercerita, biasanya Ka'ab itu tentu menceritakan yang dari Nabi ya, yang beliau dengar dari Nabi. Umar itu pesan ini, Ka'ab ceritakan yang menakutkan, jadi khawifna, peringatkan kami itu kalau itu ya, atau takut-takutilah, beri cerita yang kira-kira kami menjadi hati-hati, menjadi lebih takut, menjadi khawatir. Hanya faqala, maka Ka'ab cerita, wallahi inna lillahi malaikatan tiyaman min yaumi khalaqahumullah ma sannau aslabahum wa akharina sujjada ma rafa'u ru'usahum hatta yang fukhafisur. Nah, jadi Ka'ab mengawali ceritanya, demi Allah sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat atau menciptakan malaikat ya. Jadi lillahi, milik Allah ya, malaikat yang sejak diciptakan itu hanya berdiri. Jadi qiyaman min yaumi khalaqahumullah, sejak diciptakan sampai sekarang sampai kiamat nanti hanya berdiri saja. Ini ma sannau aslabum, tidak pernah sedikit pun, sannau itu menggantung atau mencondongkan rusuknya, jadi berdiri tegak seperti orang upacara gitu ya, lebih tegak dibanding tentara ini. Jadi tegaknya malaikat itu betul-betul tegak dan sedikit pun tidak sannau, tidak menceng, tidak menggantung tulang-tulang rusuknya sampai kiamat. Memang tugasnya hanya untuk itu. Ada yang hanya bertasbih, ada lagi akhirin sujada, sejak diciptakan hanya sujud terus. Ma rafa'u ru'usahum, tidak pernah mengangkat kepala sampai ditiupnya trompet hari kiamat maksudnya. Nah, fa idza kana yaumul qiyamah rafa'u ru'usahum, baru ketika mendengar trompetnya Israfil yang pertama itu, malaikat yang sujud baru ngangkat kepala gitu. Yang berdiri ya tetap berdiri tegak gitu ya. Maka fayaquluna jami'an, semua malaikat tadi, baik yang hanya berdiri maupun yang hanya sujud sejak diciptakan sampai kiamat, yang hanya tasbih, hanya takbir semuanya ya, yang hanya berdoa, itu macam-macam tugas malaikat. Itu semua mengatakan subhanaka wa bihamdika ma abadnaka haqqa ibadatik wa haqqa ma yanbaghi lak. Jadi malaikat itu merasa masih belum beribadah seperti yang seharusnya, padahal ibadahnya sudah full seperti itu ya. Maksudnya ini untuk peringatan kita ya, apalagi kita maksudnya. Jadi malaikat itu kan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, tidak pernah sekalipun membangkang atau bermaksiat kepada Allah.
Malaikat itu hanya melakukan apapun yang diperintahkan Allah kepadanya sejak diciptakan sampai mati, sampai kiamat gitu. Nah, itu pun malaikat mengatakan subhanaka wa bihamdik. Maha suci Engkau ya Allah, segala puji hanya milikmu. Ma'abadnaka haqqa ibadatik. Kami rasanya belum menyembah kepadamu dengan sebenar-benarnya penghambaan. Wa haqqa ma yanbaghi laka, dan sebenarnya yang patut bagimu ya Allah. Jadi ini tentu yang dimaksud ini garis bawah ini ya, supaya kita ini jangan dulu merasa ya, sudah beribadah. Dibanding malaikat kita ini tidak ada apa-apanya gitu. Itu pun malaikat masih merasa belum pantas, belum seharusnya gitu, belum bisa beda yang seharusnya. Ayyub batu ini ada yang kepotongnya di sini. Jadi tadi saya baca kok gak enak kalimatnya, saya buka di teks itu ada kira-kira satu baris itu. Jadi ayyub badu mambiyadihi nafsi inna jahannama latuqarribu yaumal qiyamah lahu zafirun wa syahikun fa idza danat. Nah, ini ada danat baru di sini. Jadi ada kalimat yang hilang itu tadi ini ya. Jadi mayam bahaqqa mayam bagilaka, Tuhan saya belum bisa beribadah atau menyembah yang sepatutnya bagimu. Ayyubadu alladzi nafsi biadih, untuk disembah zat yang jiwaku dalam kekuasaan, yaitu Allah maksudnya ya. Lalu sesungguhnya jahanam itu terus mendekat pada hari kiamat nanti. Neraka atau jahanam itu zafirun wa syahikun, dia itu bernafas kalau bahasa kita ya. Ada hembusan nafas, ada tarikan nafas. Nah, kalau neraka itu mengembuskan nafas itu, wah, bisa seluruh jagat raya dengannya dunia ya, itu bisa gosong semua itu saking panasnya. Nah, maka ketika itu ini wa idza danat wa qorobat, ketika neraka itu sudah mendekat dengan manusia tadi, sudah yang di mahsyar itu, zafarot zafrotan, zafarot itu gereng kalau bahasa itu loh ya, apa namanya, ngorok atau apa, mengerang gitu ya. Maka falam yabqa mimma khalaqallah min nabiyyin wala syahidin illa jassa ala rukbatai sakiton ala wajih. Begitu jahanam ini gereng tadi itu, apa, mengembuskan nafasnya itu, tidak ada satupun makhluk yang berani ini ma yabqa mimma khalaqallah, baik para nabi bahkan atau orang-orang yang mati syahid, semuanya jasa bertekuk lutut. Jasa itu tersungkur, bisa juga bertekuk lutut, ala rukbatah ini di lututnya, sakiton al wajih, semuanya menunduk, tidak ada yang berani. Bayangkan para nabi ya, apalagi kita, maksudnya gitu. Jadi mendengar atau mungkin merasakan hembusan jahanam aja sudah mengerikan seperti itu. Itu belum masuk ya, masih jauh itu. Jadi ini masih di mahsyar. Itu neraka itu zafarot menggembus gitu. Semua nabi, semua orang mati syahid pun berlutut. Yaqulu kullu nabiyyin wa kullu shodiqin wa kullu syahidin. Semua para nabi, para shodiqin, para syuhada pun mengatakan ya Rabbi la as'aluka illa nafsi. Ya seperti tadi, Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, yang paling saya khawatirkan nasib saya saat ini, tidak ada yang jamin. Semua nabi mengatakan wahai Tuhan, la as'aluka illa nafsi, aku tidak minta apa-apa kecuali jiwaku, kecuali diriku sendiri. Hatta yansa Ibrahim, Ismail wa Ishak, bahkan Nabi Ibrahim ya lupa pada anaknya sendiri, Nabi Ismail, Nabi Ishak itu kan dua-duanya nabi juga. Fayaqul, maka Ibrahim pun mengatakan ya Rabbi ana khaliluka Ibrahim, hanya mengaku dirinya sendiri. Jadi maksudnya tadi, mohon diselamatkan nasibnya ini Tuhan, saya ini kan kekasihmu. Ismail udah bukan urusan saya gitu, Ishak bukan urusan saya. Jadi seakan-akan begitu maksudnya. Jadi seperti singkali disebut itu di surat Abbas itu, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Bahkan anak-anaknya enggak dipedulikan, suaminya, istrinya tidak, orang tuanya pun enggak dipedulikan. Karena nasib saya sendiri sangat mengerikan di hadapan Allah itu.
Maka falau kana laka ya Ibnu Khattab, ini cerita tadi ya Ka'ab ya. Wahai Umar, tadi kan Umar minta cerita yang menakutkan. Umar, kalau saja kamu yauma idzin, hari itu, amalu sab'ina nabiyan, kamu itu punya amalnya 70 nabi. Seandainya, tapi kan bukan, Nabi Umar bukan nabi. Seandainya kamu itu punya amalnya 70 orang nabi, lazonan ta'annaka la tanju, kamu pasti merasa nggak akan selamat hari itu. Begitu takutnya. Ya bahkan tadi semua nabi aja takut, semua siddiq, semua syuhada, tidak ada yang berani. Nah, jadi ini cerita Ka'ab ya, tentu dari Nabi. Maka fabaka al-qaum, akhirnya semua orang di hadapan Ka'ab itu nangis semua. Hatta syajju, semua tersungkur ya. Syajju itu ya seperti tadi, apa, menunduk. Falamma ra'a Umar radhiyallahu anhu dzalik qala, akhirnya Umar melihat, wah, ceritanya serem gitu ya, mengerikan. Ka'ab, ya Ka'ab, basyirna, sudah sekarang kamu cerita yang menyenangkan saja. Itu tadi peringatannya, sudah cukup. Sekarang beri kami cerita yang menggembirakan. Nah, saya faqala absyiru, ya sudah. Faktanya seperti itu ya. Jadi Nabi tadi sudah cerita, semua nabi nanti tidak ada yang berani begitu mendengar erangan dari jahanam itu, sudah semuanya memikir nasibnya sendiri. Nah, sekarang bergembiralah. Fa innallaha ta'ala fa innalillahi ta'ala salasu mi'atin wasalasa asyarata syariatan. Allah itu memiliki 313 syariah. Syariah itu aturan atau jalan ya, atau tatanan ya, agama lah, aturan agama ini. Layatil abdu yaumil qiyamah biwahidatin minhunna ma'a kalimatil ikhlas illa adkhalallahu al jannah. Nah, ini janji Allah yang menggembirakan. Sungguh Allah itu punya 313, jadi banyak sekali. Tidaklah seorang hamba di hari kiamat nanti datang dengan satu saja, apalah misalnya sholat saja wis yang bagus gitu ya. Atau mungkin kalimah ya, apakah tahlil, apakah tahmid, apa tasbih gitu, atau hauqalah atau apapun lah, atau salah satu asma'illah al-husna yang biasa disebut. Kan dulu ada ya orang yang hanya ingat satu nama Allah, ada yang sholawat itu juga ada. Itu bisa, kata Ka'ab, nanti dengan satu saja dari 313 itu, tapi dengan ma'a kalimatil ikhlas ya, dengan kalimah yang betul-betul murni, bersih. Jadi kholasa itu bersih dari tendensi apapun kecuali karena Allah. Ila adkhalallahu al jannah, pasti akan dimasukkan surga oleh Allah. Nah, ini harapannya ya, menyenangkan. Wallahi ya, ini, tapi ini juga diingatkan oleh Ka'ab ya. Demi Allah, lau ta'lamuna kunha rahmatillah ta'ala la'abtaqtum fil amali. Ya, ini untungnya ya, kata Ka'ab, demi Allah, kalau saja kalian tahu kunha rahmatillah, kunha itu hakikat yang sebenarnya rahmat Allah, kasih sayang Allah yang dulu dikatakan Nabi 100% itu kan di akhirat ya. Di dunia ini hanya 1% rahmat Allah itu diturunkan. Itu seluruh makhluk sudah saling mengasihi. Dan besok di akhirat itu semuanya oleh Allah diberikan. Jadi 99 ditambah 1 yang diturunkan di dunia ini, besok juga dijadikan 1 lagi, sehingga full 100%. Jadi kita bisa bayangkan sekarang dengan hanya 1% saja, seluruh makhluk sejak pertama, sejak Bapak Adam sampai kiamat nanti itu punya rahmah, punya kasih sayang. Misalnya di Nabi itu kalau hewan saja, induk hewan itu tidak akan menginjak anaknya, kan itu gambaran Nabi. Itu karena hanya 1% yang dibagi seluruh makhluk ini. Apalagi hakikat rahmat Allah yang sebenarnya. Kata Ka'ab, kalau kalian tahu hakikat rahmat Allah itu, la abtaqtum fil amali, kalian nanti akan malas beribadah. Maka untungnya kita tidak diberitahu maksudnya ya. Nah, jadi artinya seimbang tadi. Peringatannya seperti tadi yang mengerikan itu. Nabi saja tidak berani kecuali Nabi Muhammad ya. Tapi bahwa rahmat Allah juga sungguh sangatlah luas dan tak terbatas. Nah, jadi tetaplah punya harapan, tapi juga tetap penuh kehati-hatian, intinya itu. Maka ini sebagai penutup
Summa qala al-faqih, ya, jadi cerita Ka'ab al-Akhbari tadi, baik yang mengerikan maupun yang menyenangkan, sangat memberi harapan itu. Ini penulis kitab Syekh Nasr, ya, Al-Faqih itu penulis kitab ini, Syekh Nasr bin Muhammad. Ya akhi, saudaraku semua, kita termasuk ini, wahai jamaah sabilillah gitu ya. Ista'idda limisli hadal yaum bil amali sholihah. Berbekallah kalian. Jadi ista'idda itu cawis-cawis, bersiap-siap menyiapkan bekal. Limisli hadal yaum, untuk hari seperti itu. Jadi hari yang sungguh sangat berat, sungguh mencekam dan mengerikan tadi. Dengan a'mali sholihah, amal-amal yang baik. Wal ijtinab anil ma'asi, dan sungguh-sungguh menghindari menjauhi maksiat. Fa inna an qarib tu'ayinu yaumil qiyamah, sesungguhnya sebentar lagi. Jadi an qarib itu sebentar lagi, kalian semua, kita ini juga termasuk ya, akan mengalami, tu'ayin itu mengalami secara nyata kiamat itu. Bukan hancurnya bumi ya. Apa itu ini? Watandamu ala ma fata min umurika wa alam annaka idza mutta faqad qamat qiyamatuka kama qala al-Mughirah bin Syu'bah, innakum taquluna al-qiyamah innama qiyamatu ahadikum mautuhu. Jadi kalian semua sebentar lagi mengalami kiamat itu, yaitu ketika mati. Kamu akan menyesal apabila mafata min umurika, apabila umur yang sudah kita lewat ini sudah kita tinggal atau sudah mati nanti. Jadi idza mutta, sudah mati. Kalau kamu sudah mati, itulah kiamat. Sebagaimana kata Mughirah, kalian mengatakan kiamat itu seperti tadi, hancurnya itu nufikha fis-sur. Iya, itu yang besar, tetapi kiamatu ahadikum mautuh, kita ini sudah mengalami kiamat ketika meninggal. Mungkin mbah kita, buyut kita, atau siapa di sekitar kita yang sudah mendahului, beliau-beliau sudah mengalami kiamat itu. Artinya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk tadi membawa bekal itu, karena sudah selesai. Nah, maka sekaranglah mumpung kita masih bisa, segera berbekal gitu. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan oleh Allah, ya, beri kekuatan untuk bisa berbekal sebanyak-banyaknya menghadapi hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Dan astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.